warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Sistem Keuangan Internasional. Sebelum memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Hawadianti sebagai moderator dan presentator pertama. Selanjutnya ada Putri Rahel sebagai presentator kedua. Selanjutnya ada Wira Aldini sebagai presentator ketiga. Selanjutnya ada Wita Febinarulan sebagai presentator keempat. Lalu ada Zuraini sebagai presentator kelima. Lalu ada Serlita Andriana Francisca sebagai presentator keenam. Lalu ada Putri Landari sebagai presentator ketujuh dan Febri Borutarigan sebagai presentator kedelapan. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama, pengertian sistem keuangan internasional. Apa sih yang dimaksud dengan sistem keuangan? Sistem keuangan adalah satu kesatuan yang terdiri dari lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk pembayaran yang memfasilitasi atau memberikan wadah untuk pengumpulan dana masyarakat dan mengalokasikannya untuk memenuhi aktivitas perekonomian nasional, koperasi, dan rumah tangga yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan. Adapun peran dari sistem keuangan ini sangat penting bagi perekonomian dan kehidupan, seperti menyalurkan dana dari seseorang yang menghimpun dana kepada seseorang yang ingin menggunakan dana dengan tujuan agar meningkatkan standar kehidupan. Selanjutnya, sistem keuangan internasional. Sistem keuangan internasional adalah sebuah kerangka kerja yang mengatur aliran uang, investasi, dan perdagangan antar negara. Hal ini melibatkan instrumen keuangan, lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan perjanjian perdagangan yang memfasilitasi interaksi ekonomi antar negara. Sistem ini berperan penting dalam menciptakan stabilitas perekonomian global dan kerjasama antar negara, sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi global. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu standar emas. Standar emas adalah sistem moneter di mana unit hitung ekonomi standar didasarkan pada jumlah emas yang sudah ditetapkan. Secara historis, standar perak dan bimetalisme lebih umum digunakan dibandingkan standar emas. Peralihan ke sistem moneter internasional berdasarkan standar emas mencerminkan kecelakaan eksternalitas, kecelakaan jaringan, dan ketergantungan jalur. Standar emas sebagian besar ditinggalkan selama depresi besar, sebelum diterapkan kembali dalam bentuk terbatas, sebagai bagian dari sistem Bretton Woods pasca Perang Dunia Kedua. Standar emas ditinggalkan karena kecenderungannya terhadap volatilitas, serta kendala yang dikenakan pada pemerintah. Dengan mempertahankan nilai tukar tetap, pemerintah menjadi terhambat dalam melakukan kebijakan ekspansif, misalnya untuk mengurangi pengangguran selama resesi ekonomi. Menurut survei terhadap 39 ekonom, sebagian besar atau 93% setuju bahwa kembali ke standar emas tidak akan meningkatkan stabilitas harga dan lapangan kerja, dan 2/3 sejarawan ekonomi menolak gagasan bahwa standar emas efektif dalam menstabilkan harga dan mengurangi fluktuasi siklus bisnis selama abad ke-19. Namun, di antara sistem-sistem moneter dunia, sistem standar emaslah yang hingga saat ini memegang rekor dalam hal paling lama berfungsi. Sistem standar emas lahir bukan hasil prakarsa seseorang, melainkan sebagai evolusi praktek untuk melaksanakan transaksi ekonomi internasional yang pada umumnya dan transaksi pembayaran antar negara yang pada khususnya. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan tetap dengan pasti kapan sistem standar emas dunia berfungsi kembali. Baiklah, saya Wira Aldini dengan NIM 1043385. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari sistem standar emas. Nah, saya akan menjelaskan kelebihan serta kekurangan dari sistem standar emas. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, stabilnya kurs valuta asing. Dalam sistem standar emas, kurs valuta asing relatif stabil. Kurs yang terjadi selalu berada di sekitar kurs paritas artayasa yang tingginya tidak berubah-ubah.
kurs tersebut bisa bergerak ke atas ataupun ke bawah meninggalkan kurs artayasa. Akan tetapi geraknya tersebut dibatasi oleh titik ekspor emas dan titik impor emas yang pada kenyataannya dalam praktek jaraknya dapat dikatakan sangatlah sempit. Yang menentukan jarak antara kurs paritas artayasa dengan kedua titik emasnya adalah biaya pengangkutan emas dari negara yang bersangkutan ke negara tujuan pembayaran per unit mata uang yang tingginya kurs kita dipermasalahkan. Semakin tinggi biaya transfer yang dikeluarkan, misalnya karena jaraknya yang lebih jauh, maka semakin lebar pula jarak antara titik ekspor emas dengan titik impor emasnya. Nah, kelebihan yang kedua adalah defisit atau surplusnya tidak berlangsung secara lama dan secara otomatis menyusut untuk kemudian kembali ke keadaan seimbang lagi. Penyesuaian neraca pembayaran berjalan otomatis melalui mekanisme aliran emas dan harga yang sebutan aslinya yaitu the price specie flow mechanism. Nah, itu tadi kelebihan beserta penjelasan dari sistem standar emas. Nah, di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari sistem standar emas. Yang pertama, stabilitas dalam kurs valuta asing biasanya diikuti oleh ketidakstabilan tingkat harga. Dengan kurs valuta asing yang relatif sangat stabil tersebut, disequilibrium neraca pembayaran mengakibatkan meningkat atau menurunnya jumlah yang beredar. Pada gilirannya, perubahan jumlah uang yang beredar berkecenderungan mengakibatkan meningkatnya atau menurunnya tingkat harga dan juga tingkat kegiatan ekonomi. Jadi, kiranya bisa kita simpulkan bahwa apabila terjadi aliran emas masuk, maka tingkat harga dan kegiatan ekonomi cenderung untuk naik. Sebaliknya, apabila terjadi aliran emas keluar, maka kecenderungan akan terjadi menurunnya tingkat harga dan menaiknya tingkat pengangguran. Nah, kekurangan yang kedua yaitu mekanisme penyeimbangan kembali neraca pembayaran dalam praktek sering tidak selancar seperti yang diungkapkan dalam teorinya. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya kecenderungan pemerintah negara bersangkutan untuk tidak mematuhi aturan permainan dari sistem standar emas. Apabila terjadi good outflow, misalnya, maka melalui sistem perbankan seharusnya diikuti oleh menurunnya jumlah uang yang beredar mempunyai kecenderungan yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran dalam negeri. Maka pemerintah yang neraca pembayarannya mengalami defisit cenderung untuk mengambil tindakan yang justru berlawanan dengan aturan permainan tersebut. Pemerintah cenderung berusaha menghalang-halangi penurunan jumlah uang yang beredar dengan melalui berbagai kebijakan moneter ekspansi yang antara lain berupa tindakan menurunkan diskonto bank sentral, menurunkan legal service ratio, melaksanakan open market buying, dan dapat juga dengan cara memperingan syarat-syarat pembereditan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengawasan devisa. Sistem pengawasan devisa adalah suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk memantau dan mengendalikan arus devisa yang masuk dan keluar dari suatu negara. Sistem pengawasan devisa mencakup beberapa metode seperti pengawasan lalu lintas devisa dan pengawasan nilai tukar yang kredibel. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah ditujukan untuk menjaga cadangan devisa dalam negeri agar tetap aman, sehingga terciptanya stabilisasi ekonomi. Kegiatan pengawasan devisa juga sangat penting untuk menjaga terjadinya pelarian modal, mengawasi perdagangan internasional, serta menjaga neraca perdagangan. Terdapat 3 sistem pengawasan yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia, diantaranya yaitu 1. Sistem devisa kontrol. Pada sistem devisa kontrol, devisa pada dasarnya dimiliki oleh negara. Karena itu, masyarakat yang memiliki devisa harus menyerahkannya kepada negara. Dan penggunaannya pun harus memperoleh izin dari negara. Metode yang mencakup sistem devisa kontrol yaitu tarif, kuota, dan pembatasan transaksi untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan nilai tukar mata uang. Adapun kelebihan dari sistem devisa kontrol yaitu dapat membantu pemerintah untuk mengendalikan nilai tukar mata uang dan cadangan devisa negara. Selain itu juga dapat membantu pemerintah untuk mengawasi arus modal dan melindungi ekonomi dari tekanan eksternal. Selain itu, ada juga kelemahan dari sistem devisa kontrol, yaitu penyalahgunaan oleh pihak yang tidak jujur, dan implementasinya juga kompleks sehingga dapat menyebabkan kesalahan pada manusia atau manipulasi. Sistem yang kedua adalah sistem devisa semi bebas.
Devisa semi bebas mengizinkan sejumlah kecil transaksi devisa yang tidak terlalu terbatas, namun masih memiliki beberapa kendali dari pemerintah untuk mencegah terjadinya fluktuasi yang ekstrim atau penyalahgunaan. Hal ini dapat memberikan fleksibilitas ekonomi dalam perdagangan internasional sambil menjaga stabilitas ekonomi. Adapun kelebihan dari sistem devisa semi bebas yaitu dapat mendorong investor asing, meningkatkan likuiditas pasar, dan dapat memberikan fleksibilitas ekonomi pada kebijakan moneter. Selain itu, ada juga kelemahan dari sistem devisa semi bebas, yaitu berpotensi untuk volatilitasi nilai tukar mata uang dan resiko spekulasi yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesulitan dalam mengendalikan inflasi. Selain itu, kebijakan moneter dan kebijakan fiskalnya menjadi lebih kompleks dalam menghadapi fluktuasi pasar valuta asing. Sistem yang ketiga adalah sistem devisa bebas. Sistem devisa bebas yaitu di mana pemerintahnya memberikan kebebasan penuh pada arus devisa yang masuk dan keluar negara. Artinya pemerintah memperbolehkan nilai tukar mata uangnya ditentukan oleh kekuatan pasar tanpa campur tangan pemerintah. Hal ini memungkinkan pasar valuta asing menemukan nilai tukar tanpa intervensi pemerintah yang signifikan. Adapun kelebihan dari sistem devisa bebas yaitu memungkinkan aliran modal lebih cepat antar negara lain, meningkatkan investasi asing, dan memperluas pasar global bagi perusahaan. Selain itu, dapat memberikan fleksibilitas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal bagi suatu negara. Selain itu, ada juga kelemahan dari sistem devisa bebas, salah satu di antaranya yaitu rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang dan resiko meningkatnya terhadap inflasi. Selain itu, memperkeruh neraca pembayaran dan dapat membuat ekonomi rentan terhadap krisis keuangan global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem Bretton Woods. Sistem Bretton Woods adalah sebuah perjanjian moneter internasional yang dibuat pada tahun 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Nah, sistem ini bertujuan untuk menciptakan tatanan sistem moneter baru, yang dimana emas tidak lagi menjadi standar tunggal nilai tukar mata uang. Sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Berikutnya, ada metode sistem Bretton Woods. Metode sistem Bretton Woods didasarkan beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama, ada penetapan nilai tukar mata uang terhadap dolar Amerika Serikat, yang dimana pada gilirannya diikatkan ke emas. Dan yang kedua, ada pembentukan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia untuk membantu negara-negara dalam memperbaiki stabilitas moneter dan ekonomi mereka. Dan yang ketiga, ada membatasi fluktuasi nilai tukar mata uang agar tetap stabil. Kelebihan sistem Bretton Woods 1. Stabilitas mata uang. Nilai tukar tetap memberikan stabilitas kepada mata uang dan perdagangan internasional. 2. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional mendorong kerjasama ekonomi internasional melalui lembaga-lembaga seperti IMF dan Bank Dunia. 3. Pencegah krisis. IMF sengaja diciptakan untuk membantu negara-negara yang kesulitan dalam melakukan pembayaran internasional dengan harapan mencegah krisis ekonomi yang meluas. Kekurangan Bretton Woods. 1. Fleksibilitas yang terbatas. Sistem nilai tukar tetap mengakibatkan keterbatasan fleksibilitas dalam menanggapi perubahan ekonomi global. 2. Ketidakseimbangan ekonomi. Menangani ketidakseimbangan perdagangan dan pembayaran menyebabkan masalah dalam jangka panjang. 3. Kelalaian terhadap negara berkembang. Kritik terhadap sistem ini mencakup pandangan bahwa ia lebih menguntungkan negara maju dan negara berkembang merasa diabaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem kurs. Sistem kurs atau exchange rate adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Kurs atau nilai tukar merupakan kunci bagi suatu negara untuk bertransaksi dengan dunia luar. Sistem pembayaran yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mau tidak mau
harus terikat dengan sistem nilai tukar atau kurs. Nah, ada pula sistem nilai tukar yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Sistem kurs tetap, 2. Sistem kurs mengambang, dan 3. Sistem kurs campuran. Berikut penjelasan kurs tetap. 1. Kurs tetap. Kurs tetap merupakan sistem kurs di mana negara mempertahankan nilai mata uangnya dengan cara menetapkan nilai tukar yang tetap terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar ini ditetapkan pada tingkat tertentu dengan tidak melihat aktivitas penawaran dan permintaan di pasar uang. Adapun kelebihan dan kelemahan dari kurs tetap, yaitu kelebihan dari kurs tetap adalah sistem ini dapat memberikan kepastian bagi eksportir dan importir mengenai besaran nilai tukar yang nantinya bisa digunakan pada satu waktu. Namun kelemahannya yaitu kelemahan dari sistem ini sangat rentan terhadap spekulasi dan bisa menyebabkan nilai kurs tidak stabil. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai sistem kurs. Yang pertama, kurs mengambang. Kurs mengambang adalah sistem kurs di mana nilai tukar mata uang suatu negara ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran mata uang tersebut. Kelebihan dari sistem kurs mengambang adalah dapat menyesuaikan nilai tukar dengan kondisi pasar yang berubah-ubah. Namun kelemahannya adalah sistem ini rentan terhadap fluktuasi nilai tukar yang besar dan tidak memberikan kepastian bagi eksportir dan importir. Adapun kurs campuran. Kurs campuran adalah sistem kurs yang merupakan bentuk kompromi antara sistem kurs tetap dan kurs mengambang. Dalam sistem ini, kurs mata uang suatu negara diperbolehkan bervariasi di sekitar kurs paritasnya, tetapi nilai paritas tersebut secara teratur dilakukan penyesuaian berdasarkan posisi cadangan devisa. Dalam sistem ini diterapkan kurs batas atas dan kurs batas bawah. Kurs batas ini dapat dipertahankan apabila persediaan cadangan devisa yang cukup. Kelebihan dari sistem kurs campuran adalah dapat menyesuaikan nilai tukar dengan kondisi pasar yang berubah-ubah dan dapat memberikan kepastian bagi eksportir dan importir. Namun kelemahannya adalah sistem ini memerlukan campur tangan otoritas moneter terhadap penggerakan kurs.